Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nahi werena werani samantitha kudacanang awerena ca samanti essa dhammo sanantano ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tanpa membenci. Ini adalah satu hukum abadi. Dikutip dari Dhammapada Yamakawaka, syair keempat. Ya, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas Bante. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dhamma kepada umat wihara Suwanadipa ya kalau nggak salah ya. Ya Bante. Ya, Suwanadipa, Lampung. Ya, pada kesempatan pagi hari ini merupakan momen bagi saya, walaupun tidak secara langsung ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi itu tidak menjadi halangan ya, bagi saya untuk bisa berbagi dhamma kepada Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini tanggal 7 September tahun 2025 adalah hari Uposatha. Ya, Uposatha bulan terang atau Sukha Paka yang apabila dihitung dalam penanggalan Buddhis jatuh pada hari ke-15 Panyasaro. Uposatha yang terjadi pada musim hujan atau Wasanotu. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, perayaan Uposatha itu menjadi pengingat bagi kita semua, sekaligus kami para pabajita, yaitu untuk mengulang sila, bahkan juga untuk kepada para samanera dan atasilani yang memohon sila kepada para bante ataupun mengulang peraturan atasilani. Tetapi ini juga menjadi momen bagi para bapak ibu sekalian untuk bisa mengupgrade silanya, bisa menambah silanya. Yang sebelumnya mungkin 5 sila atau Pancasila. Nah, ketika ada momen Uposatha bulan gelap atau terang, nah itu bisa menambah sila yang sebelumnya Pancasila, 5 sila, menjadi Atasila atau 8 sila. Nah, tentu sila pertama itu sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu sekalian, tidak membunuh, kemudian juga sila kedua tidak mencuri, tidak berbuat asusila, kemudian juga tidak berbohong dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian itu menambah sila pada Uposatha,
Nah, itu akan menjadi 8. Yang keenam itu adalah wikala bojana, berarti tidak makan lewat tengah hari. Kemudian naca wita wadita, wisukadasana, malaganda, wilepana, darana mandana, wibusana tanah. Nah, itu tidak boleh menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat pertunjukan, memakai berias dengan bebungan, dan lain sebagainya. Kemudian ucak sayana, mahasayana, tidak duduk maupun tidur di tempat yang tinggi, besar, atau mewah. Jadi kita melakukan cara hidup yang sederhana seperti itu pada momen uposatha ini. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Samanera sedikit menyinggung atau mau menyampaikan mengenai kebencian. Kebencian itu sudah tidak asing ya di telinga Bapak Ibu sekalian. Nah, kebencian ini adalah salah satu dari 3 akar keburukan. Salah satu dari 3 akar kejahatan yang ada di dalam batin masing-masing makhluk yang belum mencapai pencerahan sempurna. Termasuk ya kita manusia masih adanya kebencian atau dosa. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kebencian ini ada di setiap orang. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua sekalipun itu masih ada selama masih belum mencapai kesucian seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apabila kebencian kita ini kita pendam terlalu lama, kemudian suatu saat ketika waktunya tiba itu kadang-kadang bisa keluar, bisa meledak, yang bisa menyebabkan yang namanya kerusuhan, entah itu juga kerusuhan yang kecil maupun besar. Nah, kita melihat kondisi pada saat ini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kerusuhan, demo yang terjadi 3 hari, 4 hari yang lalu. Nah, itu bisa saja karena muncul kebencian yang dipendam terlalu lama. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah kebencian yang patut kita perhatikan karena bisa menyebabkan seseorang itu mengarah pada penderitaan. Ya Ibu Bapak saudara-saudari sekalian, cobalah kita amati batin kita masing-masing. Nah, apabila kita terjadi atau adanya kebencian ini di dalam batin kita masing-masing, itu pasti tidak menyenangkan ya. Apabila Samanera tanyakan itu ketika seseorang itu memiliki kebencian itu batinnya tidak sejuk, tetapi malah membakar panas seperti itu, menyerang diri sendiri, bahkan menyiksa diri sendiri. Nah, tentu ini harus kita waspadai. Kadang kebencian ini terlihat sederhana seperti itu, tetapi ini yang bisa mengarahkan seseorang itu bisa terlahir di alam-alam yang rendah, Bapak Ibu sekalian. Contoh, di alam manusia ini apabila kita melihat di dalam 31 alam kehidupan, kita ini berada di tengah-tengah. Kita ini alam manusia atau manusia ini berada di 11 alam nafsu atau kamaloka. Jadi kita ini masih bisa merasakan nafsu. Para dewa, para makhluk di bawah kita ini pun bukan di bawah, di dalam bumi ini tidak. Tetapi kalau kita melihat secara 31 alam kehidupan, nah itu alam manusia ini berada di tingkat kelima. Nah, makanya kita bisa merasakan bahagia, suka, duka, penderitaan. Tetapi di bawah kita ini, nah itu ada alam yang menderita atau dugati bumi. 4 alam yang menderita. Nah, yang paling bawah itu ada neraka niraya. Nah, inilah alam yang paling menyiksa sekali. Sangat lama sekali apabila kita bisa keluar di alam ini. Kemudian di atas alam neraka itu ada alam tiracana. Nah, alam tiracana itu adalah alam binatang. Kemudian yang ketiga itu adalah peta. Nah, itu alam para setan. Nah, kemudian yang keempat itu alam asura, maksud Samanera alam peta itu alam para hantu, setan gitu. Nah, sedangkan untuk alam asura, alam para raksasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita dikuasai oleh kebencian,
kita bisa saja terlahir di alam neraka atau bisa alam asura, alam para raksasa. Tetapi apabila batin Bapak Ibu sekalian itu dikuasai oleh loba, keserakahan, bisa terlahir di alam peta. Ya, alam peta itu alam yang bisa dikatakan ya, menderita pula. Ya, bahkan ya hidupnya itu tidak merasa puas. Alam peta ini pun ada 4. Yang pertama Parudatu Pajiwika Peta yang hidup dari pemberian ya keluarga yang masih hidup di alam manusia. Kemudian yang kedua, peta yang kelaparan maupun kehausan, Upapi Pasika Peta. Sedangkan ada peta juga yang bernama Nijamata Nika Peta. Nah, ini peta yang selalu kepanasan. Kemudian ada Kala Kancika Peta, itu makhluk peta sejenis asura. Apabila batin Bapak Ibu dikuasai oleh loba, bisa terlahir di alam ini. Ya. Kemudian apabila batin Bapak Ibu sekalian dikuasai oleh moha atau kebodohan batin, bisa terlahir di alam tiracana. Ya. Alam tiracana atau alam binatang. Jadi kita perlu sadari nih apabila batin Bapak Ibu dikuasai oleh loba, dosa, moha, hati-hati. Ini bisa mengarahkan kita terjun ke bawah. Artinya apa? Kita bisa terlahir di alam yang rendah atau dugati bumi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Itiwutaka jelas juga disampaikan bahwasannya ya seseorang itu apabila dikuasai oleh dosa atau kebencian, itu bisa terlahir di alam neraka. Jadi penting bagi kita semua ya, senantiasa harus sadar. Ya. Apabila kita dikuasai kebencian, cukup sadari. Nah, apabila kita dikuasai oleh loba, sadari, oh ini keserakahan, jauhkan, lepaskan. Nah, jadi apabila kita dikuasai oleh moha, sadari, lepaskan. Ini bisa menuntun kita kepada alam-alam yang menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian, seperti yang Samanera sampaikan di awal, ya, kebencian itu tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian itu akan berakhir apabila dibalas dengan tanpa membenci. Ini adalah salah satu hukum abadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika ada perasaan membenci ataupun ada orang yang membenci kita, ya, cukup sadari, ya. Apabila kita membalas dengan hal yang sama, ada orang misalnya tetangga, ya, kerabat Bapak Ibu sekalian, meluapkan kemarahan, kebencian, iri hatinya. Nah, ini adalah pasukan-pasukan dari dosa atau kebencian ini. Kemarahan, iri hati, ya, rasa ingin menyakiti. Apabila Bapak Ibu ada seseorang tetangganya yang menunjukkan ya kekesalan, kemarahan, iri hati kepada kita, cukup kita sadari. Nanti akan Samanera berikan penjelasannya. Bagaimana cara kita mengatasinya. Karena apabila Bapak Ibu sekalian membalas dengan hal yang sama, nah tentu bukan menumbuhkan yang namanya kebahagiaan. Ini mengarahkan seseorang itu ya malah menyebabkan penderitaan, bukan bahagia lagi seperti itu. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, bobot dari dosa atau kebencian ini bisa dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada rendah, kemudian sedang, dan berat. Nah, kebencian yang rendah, nah itu seperti seseorang yang mengukir di atas air. Jadi apabila seseorang itu mengikis atau membuat garis di atas air, nah kadang itu langsung menyatu lagi, yang menyebabkan beria hanya sebentar saja. Tetapi kemudian hanya hitungan menit, ya, bahkan detik sekalipun udah menyatu kembali. Nah, ini seperti seseorang yang memiliki kebencian hanya sementara, ya, dalam hitungan menit sudah hilang seperti itu. Kemudian ada yang menengah yang kedua ini. Nah, ini seperti seseorang yang membuat garis di atas pasir seperti itu. Jadi ketika seseorang membuat garis di atas pasir, nah ini mungkin agak bertahan agak lama ya. Jadi mungkin ada beberapa hari. Nah, apabila kita mengetahui ini adalah kualitas dosa atau kebencian yang bertahan itu kira-kira 1 atau 2 jam, ya paling lama itu 1 hari. Nah, tentu ada orang seperti ini ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebencian yang berat. Nah, bagaimana kita mengetahui letak bobot atau kebencian yang berat ini?
Ya, itu adalah seumpama ya seseorang itu mengukir ya, garis di atas permukaan batu. Nah, itu bertahan sangat lama sekali kan? Nah, tentu itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, ini adalah kualitas batin yang bisa dikatakan sangat berat sekali. Bertahan luar biasa, ya, bahkan sampai meninggal. Nah, tentu inilah yang sangat berbahaya sekali yang bisa menuntun seseorang itu terlahir di alam rendah atau alam neraka. Ada toh Bapak Ibu sekalian kadang ketika meninggal tolong orang itu jangan datang di tempat pemakaman saya, jangan turut ikut membaca parita. Hati-hati jangan berpikir seperti itu. Ya, karena ini bisa mendorong kita ya bisa terlahir di alam rendah atau neraka seperti itu. Tetapi pada saat ini ada orang seperti itu, ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian apa sih yang menyebabkan ya kebencian itu muncul Bapak Ibu sekalian? Nah, Abhidhamma mendefinisikan ya kemunculan dosa atau kebencian ini itu disertai oleh perasaan tidak suka, tidak senang terhadap objek. Nah, objek yang ditangkap dari kelima indera kita ini, mata, ya kemudian telinga, hidung, lidah, tubuh, nah, perasa itu dan lain sebagainya. Nah, apabila kebencian ini atau indera kita ini tidak adanya sati atau perhatian, maka tentu muncul perasaan tidak suka, ya, tidak menyenangkan seperti itu. Jadi kalau sesuatu atau indera kita ini melihat sesuatu misalnya dari objek mata kita ini, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, yang muncul perasaan tidak suka, yang membenci, kemarahan. Contohnya Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Nah, seorang ibu melihat anaknya bermain mengotori rumah, ya karena kontak mata ibu itu, ya melihat objek yang tidak menyenangkan, misalnya anak itu mencoret dinding-dinding rumahnya, nah, di rumah Bapak Ibu sekalian misalnya seperti itu, kemudian karena muncul ya perasaan tidak suka melihat objek mata ini melihat ya gambar tulisannya atau yang mengotori rumah itu muncul perasaan tidak suka karena yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu muncullah perasaan yang tidak menyenangkan kayak marah yang meluapkan emosi kepada si anak seperti itu. Apabila kita melihat dengan bijak ya, sepatutnya kita beritahu terlebih dahulu, beritahu secara baik-baik karena ini bisa menambah yang namanya kilesa dalam batin kita apabila kita membalas dengan kemarahan, emosi itu bisa memunculkan kilesa atau kekotoran batin Bapak Ibu sekalian. Sama sama dengan indera telinga. Kadang kalau Bapak Ibu sekalian pengen istirahat siang-siang seperti itu. Tetapi tiba-tiba ada suara nih, suara sound system yang gede sekali. Nah, apalagi sekarang ini apa namanya sound horeg nggak tahu sampai Lampung apa tidak ini. Ya, kalau bisa dikatakan kalau sedang istirahat tiba-tiba muncul suara yang tidak menyenangkan, kadang muncul perasaan tidak apa namanya kayak marah. Ini siapa ini? Ya, siapa yang menyebabkan menimbulkan suara yang sangat berisi ini seperti itu. Nah, sama dengan indera hidung mencium bau yang tidak menyenangkan. Ini bau apa? Seperti itu kok gak enak sekali. Makanya kita perlu sadari. Sama ketika kita ya objek perasa atau dari ketika kita mengkonsumsi makanan itu kadang makanan itu tidak enak pun ya kadang muncul perasaan tidak suka seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya penting bagi kita untuk menyadari ya indera kita ini ya perlu kita sadari bersama. Mengapa? Karena ini rawan sekali. Rawan apabila kita tidak perhatikan atau tanpa adanya sati, perhatian, ya, bisa menimbulkan yang namanya kebencian, kemarahan, iri hati seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-161, di sana dijelaskan oleh Sang Buddha cara untuk mengatasi atau melenyapkan kebencian yang ada di dalam batin kita masing-masing. Nah, cara yang pertama, nah ini bisa Bapak Ibu catat. Nah, cara yang pertama itu adalah kita harus mengembangkan yang namanya cinta kasih atau meta kepada orang yang membuat kita kesal atau muncul perasaan tidak suka atau membenci itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pengembangan meta atau cinta kasih ini harus universal. Ya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, orang yang kita sukai,
Tetapi kepada orang yang tidak kita sukai pun kita juga harus mengembangkan yang namanya meta. Mengapa demikian? Karena bisa mengembangkan yang namanya kesadaran yang baik di dalam diri kita seperti itu. Karena sifat dari meta cinta kasih itu harus universal, bukan hanya kepada orang yang kita sukai, orang yang kita kenal tidak, tetapi kepada siapa saja, bahkan semua makhluk. Kita sering mengucapkan yang namanya sapi, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, inilah yang harus kita resapi. Kita harus tangkap baik-baik maksud dari semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kita tujukan kepada semua makhluk, bukan kepada orang yang kita sukai, kita senangi saja. Jadi kepada siapa saja, anak, pasangan, keluarga, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang bisa dikatakan yang memiliki hubungan karma dengan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengembangkan yang namanya belas kasihan atau karuna. Nah, jadi jika muncul ya kebencian terhadap orang atau siapapun itu, ya maka hendaknya kita kembangkan ya belas kasihan atau ya, karuna ini. Sehingga muncul perasaan belas kasihan kepada bukannya rasa kekesalan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena mengapa? Bisa dikatakan mereka itu sedang membuat karma baru. Ya. Seseorang yang membenci, ya, itu sedang membuat karma baru Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, makanya apabila kita membalas juga dengan hal yang sama atau kebencian, kita pun sedang membuat karma baru. Tetapi apabila seseorang itu membenci, muncul perasaan marah, tidak suka kepada kita, kemudian kita luapkan meta atau cinta kasih, nah itu bukannya muncul yang namanya karma buruk bagi kita, tetapi kita membuat karma baik yang bisa kita bawa pada kehidupan saat ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mengembangkan yang namanya UPK, keseimbangan batin. Nah, jadi jangan mudah ke distract, ya, jangan mudah marah, jangan mudah kesal ketika ada orang yang berbicara di belakang kita. Ya, hendaknya kita perlu yang namanya kanti, sabar. Selain itu juga UPK, memiliki keseimbangan batin. Nah, batin yang tenang, seimbang itu ya kita kembangkan dengan baik dengan cara apa? Melatih ya sati, perhatian kita, konsentrasi kita dengan yang namanya bawana atau meditasi. Memang kendati pun tidak mudah, ya perlu latihan memang. Tetapi apa yang kita lakukan itu ya pasti akan membuahkan hasil ya, selama kita masih ingin berusaha. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kemudian yang keempat, ya kita harus mengabaikan ya asati manasikaro dan tidak memperhatikannya atau apaci tabo. Nah, jika kita terlalu fokus terhadap orang yang membuat kita membenci, nah maka penderitaan itu akan terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan seperti itu? Ya sebaiknya kita perlu memikirkan orang lain ya, tidak harus ya memikirkan orang tersebut, atau kita bisa mengingat perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi kita mengabaikan saja seperti itu. Dengan cara ini kita tidak akan terasut, ya, tidak akan mudah mengikuti arus dari kebencian itu. Sehingga bukannya muncul ya kebencian, kemarahan, ya, kita akan meluapkan atau melupakan seperti itu. Jadi kita bisa mengingat perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika ada orang yang membenci kita misalnya, ya, biarkan saja, sadari, oh ada seseorang membenci kita. Nah, ingat, oh mereka sedang berbuat karma. Ya, jadi mereka sedang berbuat karma buruk. Cukup kita limpahkan ya meta, cinta kasih. Ataupun kita bisa mengingat kebajikan yang kita lakukan. Datang ke wihara, berdana, membersihkan wihara, dan lain sebagainya. Ini bisa memunculkan yang namanya janaka kama, Bapak Ibu sekalian. Apa itu janaka kama? Nah, itu adalah perasaan yang menyenangkan ketika menjelang kematian. Karena ya kita ini akan tumimba lahir itu tergantung dari apa yang kita ingat, ya janaka kama. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ketika menjelang kematian itu ya, jadi bukan samanera atau menakut-nakuti seperti itu ya, tidak. Tetapi kadang kelahiran seseorang itu ditentukan oleh apa yang akan mereka ingat ketika menjelang kematian. Tetapi ketika orang itu tidak melakukan kebajikan, berbuat baik seperti itu. Nah, inilah yang membuat seseorang itu kadang belum siap untuk menghadapi kematian. Tetapi apabila seseorang itu mengingat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, nah, ketika menjelang kematian atau jenaka kama, ini bisa menentukan dia itu terlahir di alam yang tinggi, alam para dewa atau dewa datu.
Nah, jadi alam Dewa Datu ini pun ada 6 nih. Nah, ini pun bisa Bapak Ibu lahir di sana, tergantung kualitas karma atau perbuatan yang Bapak Ibu bawa seperti itu. Entah itu alam Catumarajika, ya, Tawatimsa, kemudian Yama, Tusita, Nimanarati, dan Pariniminta Wasawati, tergantung dari kualitas karma yang kita bawa. Apabila kita terlahir di alam para dewa yang pertama saja itu sangat baik sekali. Tetapi ingat, ini hanya kebahagiaan secara indera saja. Alam para dewa pun memiliki yang namanya nafsu, pun memiliki yang namanya penderitaan. Apa? Muncul keringat, ya, muncul bau badan di balik ya, para dewa itu, ya, juga itu bisa dikatakan duka, penderitaan. Ya. Ibu saudara-saudari sekalian, kembali lagi ya, yang kelima itu adalah menerapkan gagasan kepemilikan kama atau kama sakata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika muncul kebencian terhadap seseorang atau siapapun, maka hendaknya kita mengarahkan pemikiran tentang hukum karma. Nah, kita harus menyadari, yang memahami dan merenungkan. Nah, Bapak Ibu kan sering membaca kama sakata, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama partik sarana, bahwa dia adalah pewaris dari karmanya sendiri, pelaku dari karmanya sendiri, tergantung dari perbuatannya sendiri, ya, lahir dari perbuatannya sendiri. Dan apapun yang akan dilakukan, baik ataupun buruk, nah, perbuatan itulah yang akan diwarisi. Dengan demikian kebencian itu dapat kita lepaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebagai umat Buddha, kita hendaknya memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum karma. Menjadi sandaran kita. Nah, segala permasalahan itu di dalam hidup kita, kita sendirilah yang dapat mengatasi. Setiap masalah pasti ada sebabnya, tetapi ada sebabnya pun pasti ada cara penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apabila kita membenci seseorang, sadarilah bahwa kebencian itu dapat merugikan kita sendiri maupun orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga di momen Uposatha ini, ya Bapak Ibu sekalian selalu maju dalam praktek Dhamma Winaya. Ya tidak lupa, walaupun tidak ada Bante, Samanera, Tasilani, tetap mengembangkan perbuatan baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan, sehingga ya bisa menuntun kita pada kehidupan yang lebih harmonis di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di momen Uposatha ini Bapak Ibu sekalian selalu bahagia, ya, tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian yang dapat Samanera sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu maju di dalam praktek Ibu sekalian, di wihara, di toko, di tempat pekerjaan, di rumah, dan lain sebagainya juga turut bersuka cita atas kebajikan yang dilakukan. Sembah Sukitata, sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante atas dhamma yang telah sampaikan. Semoga dhamma yang telah sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Selanjutnya, marilah kita melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Okasa Wandami Bante. Nasilisa Pacaino Cataro Dawadari Ayu Wano Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Umat beranjali karena Yang Mulia Bante akan menaikkan ruangan Zoom. Ya, terima kasih ya, Gerlan. Nah, ini ketemu lagi. Ya, Bante. Ya, ya, terima kasih ya. Selamat pagi, Sukiyoto Namo Buddhaya ya. Namo Buddhaya. Selanjutnya, mari kita menimpa
Marilah kita melakukan kebajikan dengan melakukan dana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dana. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati santri ratna. Anumodana kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sedama sekalian, atas dana yang telah diberikan. Ya Satyotu, semoga kita semua sehat dan bahagia. Sedikit pengumuman aja, tadi yang berbicara ini siapa? Samanera ya, jadi Bante Senajayo kebetulan hari ini sakit, jadi saya nggak tahu sakit apa, cuman dari fotonya kayaknya lagi di opname, karena lagi di ini, jadi mungkin Bapak Ibu waktu pelimpahan jasa bisa, bukan pelimpahan jasa ya, kita bisa mengembangkan meta untuk kesembuhan dari Bante Senajayo. Saya juga nggak tahu sakitnya apa, cuman di infus tadi gambarnya. Ya, jadi harusnya kan Bante Senajayo yang isi pagi ini, tapi digantikan mendadak sakit. Ya silahkan Bapak Ibu ikut melimpahkan, mengembangkan meta kepada Bante Senajayo, semoga bisa cepat sembuh. Saya kira itu saja pengumuman dari saya.